Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahdaleni Putri Widyasari dari kelas 9A absen 12. Saya akan mempraktekkan cara membuat tapai dari singkong. Siapkan singkong, lalu kukus sebanyak setengah kilogram. Dikukus minimal selama 25 menit sampai matang. Jika sudah matang, lalu matikan kompornya. Nah, ini singkong yang udah dikukus kurang lebih 25 menit. Lalu kita siapkan daun pisang, wadah, dan ragi tape sebanyak 5 biji yang udah ditumbuk. Sebelum kita lumuri singkong dengan ragi, kita pakai sarung tangan terlebih dahulu agar makanannya tidak terkena bakteri. Lalu tumbuk ragi hingga halus. Setelah ragi ditumbuk dengan halus, siapkan wadah dengan daun pisang di dalamnya, serta singkongnya juga. Nah, ini singkong dan ragi. Kemudian kita ambil singkongnya, lalu kita lumuri dengan ragi secara merata. Lakukan semuanya sampai habis. Setelah rata, kita tata di atas wadah yang sudah dialasi daun pisang. Nah, kemudian kita bungkus tapenya dengan daun pisang. Setelah semuanya kita lumuri dengan ragi. Lalu kita fermentasikan 2-3 hari. Pastikan kita simpan di tempat yang aman. Hai kawan-kawan, ini dia tapenya setelah kita fermentasikan 3 hari. Nah, kurang lebih seperti ini bentuknya, teman-teman. Untuk mengecek kematangannya, teman-teman bisa menusuk tapai dengan garpu. Kalau dirasa udah empuk dan manis, berarti tapainya udah siap disajikan. Nah, bisa ditusuk dengan garpu ya, keempukannya seperti ini. Yuk kita coba, ini tapainya sangat lembut sekali dan manis banget, cocok dibuat nyemil. Hehehe. Hasil pengamatan dari singkong. Bahannya singkong. Sebelum dikasih ragi, setelah diberi ragi. Sebelum dikasih ragi, teksturnya keras, rasa tidak ada, aroma tidak ada. Setelah dikasih ragi, tekstur lembut dan empuk. Rasa manis, aroma lebih beraroma kayak manis. Saya akan menjawab pertanyaan yang sudah disediakan. 1. Mengapa dalam pembuatan tape harus ditaburi dengan ragi? Karena ragi sebagai peran untuk proses fermentasi dalam pembuatan tape. 2. Apa saja mikroorganisme pada ragi tape? Yaitu terdapat Saccharomyces cerevisiae, Rhizopus oryzae, Saccharomyces fibulifera, dan lainnya. 3. Mengapa ragi harus ditaburkan pada saat bahan dalam keadaan dingin? Karena mikroba yang terdapat dalam ragi tidak bisa hidup dalam suhu tinggi. Akibatnya akan mati dan proses fermentasi pun tidak akan berhasil. 4. Mengapa pembuatan tapai harus ditutup rapat? Agar tidak terkontaminasi dengan organisme lain seperti bakteri pembusuk, jamur, atau semut. 5. Proses yang terjadi dalam pembuatan tape yaitu proses fermentasi. 6. Mengapa terjadi perubahan tekstur, rasa, dan aroma pada singkong setelah diberi ragi dan ditutup selama 3 hari? Yaitu adanya proses fermentasi yang berlangsung dengan adanya mikroba yang terdapat dalam ragi, dan dalam proses fermentasi terdapat reaksi karbohidrat diubah menjadi gula, kemudian diubah lagi menjadi alkohol, karbon dioksida dan
Oke, selamat mencoba teman-teman. Terima kasih udah nonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.